Akan tanyakan untuk pemasarannya sendiri itu gimana Bang? Pemasarannya yang utama kita melalui media ya seperti Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong doro untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Peternak Kampung Mandiri, channel yang membahas seputaran ayam kampung. Nah, untuk kawan-kawan, saya doakan semoga kawan-kawan selalu disehatkan dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini kawan-kawan, nah ini lagi berada di salah satu kandang rekan ternak juga kawan-kawan. Nah, kita akan melihat koleksi dari ayam-ayam peliharaannya ini. Nah, di sini ada beberapa jenis ayam. Nah, termasuk diantaranya ayam Bangkok, ada ayam Birma juga kawan-kawan. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, kita langsung saja kawan-kawan, kita akan berkenalan dengan salah satu peternak pemula, peternak muda juga kawan-kawan, yang mencoba untuk beternak ayam kawan-kawan. Nah, jadi ini adalah beberapa indukan koleksinya kawan-kawan. Nah, dari indukan-indukan ini ada ayam Birma juga, ayam Bangkok, dan juga tentunya ayam kampung asli. Nah, ini salah satu jago yang dijadikan pejantan kawan-kawan. Nah, untuk jagonya sendiri kawan-kawan yang dijadikan pejantan di sini, ini sudah berusia kurang lebih 2 tahunan lah kawan-kawan. Nah, di sini bukan hanya ayam kawan-kawan. Nah, di sini juga ada angsa peliharaannya. Kalau untuk angsa sendiri kawan-kawan, nah kalau di daerah sini itu setiap orang yang memelihara ayam atau beternak ayam seperti ini pasti di dalamnya ada angsa atau entok, karena diyakini sebagai penangkal penyakit kawan-kawan. Nah, di sini juga menerapkan pengasapan seperti ini kawan-kawan, karena Bang Jopan ini sempat kemarin juga main ke kandang PKM dan menanyakan tentang pengasapan. Dan saya sarankan untuk menerapkan pengasapan juga. Nah, sebenarnya banyak manfaat dari pengasapan itu sendiri. Salah satunya untuk menurunkan tingkat kelembapan yang ada di kandang kawan-kawan. Apalagi di musim penghujan seperti ini. Nah, kita akan lihat koleksi jagonya yang lain kawan-kawan. Nah, ini adalah beberapa koleksinya. Nah, ini adalah salah satu koleksinya kawan-kawan. Nah, ini jenis Bangkok biasa. Nah, untuk usianya sendiri kawan-kawan ini sekitar 9 bulanan. Nah, kita akan lihat koleksi yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu jago utamanya kawan-kawan. Kalau dari posturnya ini kira-kira ukuran 9 lah. Ukuran berapa Bang? Hah? Sekitar ukuran 8. Nah, untuk ukurannya sendiri kawan-kawan sekitar ukuran 8 kawan-kawan. Nah, ini adalah jago utamanya. Ini terkena penyakit korep ya. Sebenarnya bukan karena ayam ini tidak dirawat, cuman karena beberapa minggu kemarin saya tinggal bepergian sebentar ke pulau seberang ya. Jadi di sini yang penting ayam dikasih makan aja dulu. Untuk masalah penyembuhannya nanti kita bisa urus belakangan. Nah, jadi begitu kawan-kawan, penyakit korep ini dikarenakan Bang Jopan sendiri ini beberapa waktu yang lalu sempat keluar kota. Jadi untuk ayam-ayamnya di sini hanya sekedar dikasih pakan, tidak bisa saja kita sebut tidak terawat lah gitu kawan-kawan. Nah, biasanya untuk penyakit korep ini dikasih obat apa Bang? Biasa sih kalau pada umumnya rata-rata kalau orang di kampung tuh kalau memakai obat alami itu ya seperti cabai, bisa juga kalau yang tidak alami seperti
salep lah pada umumnya. Ada juga yang memakai kapsul. Cuman rata-rata kalau yang pakai kapsul itu agak keras. Jadi kalau misalnya ayam lewat dosis, dia bisa jadi kurus. Nah, jadi gitu kawan-kawan, lebih baik ketika kita sedang mengalami masalah seperti ini, kita lakukan pengobatan secara alami gitu kawan-kawan. Nah, ini adalah jago utamanya. Kita lihat jago-jago yang lainnya kawan-kawan, karena ada beberapa koleksi jago juga di sini kawan-kawan. Nah, ini masih anakannya yang umur masih 5 bulanan. Nah, Cuman untuk tertinggal dari saudara-saudaranya. mungkin bisa saja ayam ini kalah di segi pakannya, karena kita ketahui dalam satu koloni ataupun dalam satu populasi itu pasti ada yang kalah pakan gitu kawan-kawan. Nah, kita akan tanyakan untuk pemasarannya sendiri, karena di sini mayoritas ayam peliharaannya Bang Jopan ini adalah jenis Bangkok. Kita akan tanyakan untuk pemasarannya sendiri itu gimana Bang? Pemasarannya yang utama kita melalui media ya, seperti Facebook, Instagram, apalagi aplikasi trending sekarang melalui aplikasi TikTok. Ya, dengan cara bikin video abarannya yang benar-benar nyata gitu, tidak bikin diadu sama ayam untulan atau ayam yang lain. Jadi biar terlihat kualitasnya. Jadi kita tidak hanya menjual ayam itu mahal atau murah, tapi juga jual kualitas. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Yang penting pada umumnya sebagai peternak itu kita harus jujur. Nah, Biar apa ya, intinya pelanggan itu tetap mencari kita. jadi gitu kawan-kawan, pemasaran dari ayam Bangkok sendiri di peternakan Bang Jopan ini. Untuk pemasarannya lebih ke online kawan-kawan. Nah, jadi kita sebagai peternak muda kawan-kawan, ya kita harus bisa berinovasi lah. Baik dari segi pakannya, dari segi pemasarannya, kita harus selalu berinovasi. Kita cari, kalau misalkan dari segi pakan, kita cari pakan-pakan alternatif yang sekiranya kosnya itu rendah tapi tetap tidak menurunkan nutrisi pakan yang kita berikan. Dan juga dari segi pemasarannya, kita cari pasar-pasar yang memang akan mengangkat nilai jual dari ayam-ayam peliharaan kita kawan-kawan. Nah, dari indukan-indukan ini ada yang juga sudah mulai produksi ya Bang? Ada, sudah. Nah, kita akan lihat hasil produksinya kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan. Nah, di sini di peternakan Bang Jopan ini, untuk penetasannya, untuk pengeramannya kawan-kawan, ini masih menggunakan pengeraman secara alami, tidak menggunakan mesin tetas. Nah, untuk telurnya ini sudah ada sekitar 6 butir telur kawan-kawan. Nah, nanti kita akan tanyakan kenapa kok bisa Bang Jopan ini tidak menggunakan mesin tetas, masih menggunakan pengeraman secara alami. Nah, ini indukan yang sudah produksi Bang. Sudah. Ini indukan yang Birma. Nah, jadi ini jenis indukan ini adalah jenis indukan Birma kawan-kawan. Biasanya kalau Birma itu dikenal dengan telur biru, iya benar-benar. Biasanya kalau Birma dikenal dengan telur hijau. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini adalah telur dari indukan yang barusan kawan-kawan. Ini ada sekitar 5 butir telur. Nah, untuk pengeramannya tetap menggunakan pengeraman secara alami. Kita akan tanyakan kenapa tidak menggunakan mesin tetas kawan-kawan. Nah, untuk ini Bang, untuk pengeramannya kenapa masih menggunakan pengeraman alami seperti ini? Masih menggunakan induknya untuk mengerami, tidak menggunakan mesin tetas. Sebenarnya bukan tidak menggunakan apa itu ya, tidak menggunakan mesin tetas. Cuman ini sebenarnya kandang pindahan. Jadi induk-indukannya cuman yang umum itu cuman yang bereproduksi cuma di sini ada 4 ekor. Jadi untuk menanggulangi juga keterbatasan lahan sama tempat buat DOC, jadi caranya kita menggunakannya dengan secara mengerami secara alami, tidak menggunakan
mesin box itu. Nah iya. Intinya kalau menggunakan mesin pentas itu ada kurang baiknya juga buat indukan. Jadi kalau indukan ayam sering cepat bertelur itu lama-kelamaan bikin apa ya, perutnya melar gitu loh. Jadi ke ayam cepat sakit. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Alasan kenapa di kandang Bang Jopan ini masih lebih menggunakan pengeraman secara alami, karena dari pengeraman secara alami ataupun pengeraman menggunakan mesin tetas itu sama-sama mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Jadi kalau di sini masih menggunakan pengeraman secara alami gitu kawan-kawan. Dan untuk lahannya sendiri kawan-kawan sebenarnya tergolong lahan sempit, tidak seperti di kandang PKM. Nah mungkin untuk kedepannya akan diadakan pelebaran lahan seperti itu, dan untuk ternaknya juga akan diperbesar kawan-kawan. Tinggal mengikuti proses yang sekarang ini. Nah karena ini juga baru pindahan ya Bang. Nah, ini juga baru pindahan, baru juga memulai. Nah nanti kita akan main-main lagi kawan-kawan ke kandang ini, melihat perkembangan dari peternakan Bang Jopan ini kawan-kawan. Nah kita juga akan tanyakan kawan-kawan, karena ini kandangnya kan kandang seperti ini, kandang panggung kawan-kawan. Kita tanyakan kalau misalkan hujan itu ayam ini biasanya berteduh di mana kawan-kawan. Kita akan tanyakan untuk, iya Bang, ini Bang, untuk ketika hujan itu ayam-ayamnya itu tempat berteduhnya itu di mana Bang? Ketika hujan berhubung air yang tinggi, nah jalan air itu ke sana semua. Jadi saya gunakan apa ya intinya, gunakan kayu. Jadi tempatnya di sini kalau hujan. Nah contohnya seperti ini kawan-kawan. Kalau ketika hujan mereka naik ke sini semua. Nah kalau malam tidurnya mereka pada masih ke sini semua. Nah jadi pada intinya buat pengamanan aja. Kalau misalnya kandang di bawah juga takut ada hewan yang melata, intinya seperti ular ataupun biawak, predator lah, predator intinya. Nah jadi menjaga-jaga saja kawan. Nah jadi gitu kawan-kawan, untuk tempat tidurnya sendiri ataupun untuk tempat berteduhnya ayam di malam hari. Nah kalau tempat tidurnya ini di atas kawan-kawan, jadi karena memang di sini itu sudah terbiasa, kalau sudah memasuki malam hari, ayam itu akan dengan sendirinya naik ke atas sini kawan-kawan, ke atas kandang ini. Kalau misalkan posisinya hujan kawan-kawan, Bang Jopan ini sudah menyiapkan tangkringan seperti ini. Mungkin cukup sekian dulu, semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Tips-tips yang diberikan oleh Bang Jopan, semoga bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video kawan-kawan. Salam setong doro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.